Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, karena di pagi yang indah ini Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Dan di pagi hari ini kita juga akan bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu Progress Ponda. Walaupun kita tidak berhadapan langsung, adik-adik cuma melihat kakak-kakak yang melayani di pagi ini hanya melalui layar handphone atau layar televisi, bahkan layar komputer. Tapi kakak Mari percaya bahwa itu semua tidak mengurangi hikmat dan sukacita adik-adik dalam mengikuti ibadah pagi ini. Iya, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita puji muliakan Tuhan. Kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Iya, kami memanggil nama saya, nama adik-adik dalam memuji dan memuliakan nama. Dengar Dia panggil nama saya. Matanya ditutup dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih buat karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur kami semalam, sehingga pada pagi tadi Tuhan Yesus bangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di pagi ini kami akan bersama-sama mengikuti ibadah. Engkau kiranya berkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Adolf. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan nanti dapat tertanam dalam hati kami, dan semuanya kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita baru dari Kakak Adolf. Tapi sebelum itu, Kakak Mali ingin bertanya sedikit tentang cerita minggu lalu. Pasti yang minggu kemarin mendengarkan dengan baik, duduk yang manis di depan televisi atau di depan komputer, pasti bisa menjawab pertanyaan Kakak Mali ini. Nah, minggu kemarin Kakak Deborah bercerita tentang apa ya? Tentang apa? Iya, benar sekali. Tentang seorang penabur. Ya, tentang seorang penabur. Nah, si penabur ini, dia menaburkan benihnya pada 4 tempat. Ada 4 tempat. Ayo, siapa di rumah yang bisa menyebutkan satu persatu di tempat di mana saja kah si penabur ini menaburkan benihnya? Yang pertama, di pinggir jalan.
Benihnya kenapa adik-adik? Iya, benihnya hilang dimakan burung. Benihnya hilang dimakan burung. Yang kedua, di mana? Di semak duri. Apa yang terjadi dengan benih yang ditabur di semak duri? Iya, benar sekali. Benihnya mati, dihimpit oleh semak dan rumput-rumputan. Iya. Yang ketiga, di mana adik-adik? Di bebatuan. Apa yang terjadi dengan benih yang ditabur di bebatuan? Kira-kira apa ya? Iya, benar sekali. Benihnya mati karena kepanasan. Dia terpapar sinar matahari setiap hari. Akhirnya dia mati. Yang keempat, di mana adik-adik? Di tanah yang subur. Apa yang terjadi? Benihnya tumbuh, membesar, dan berbuah lebat. Benar sekali. Nah, adik-adik mau memilih menjadi benih yang ditabur di tempat yang mana? Kakak Malu pasti yakin, pasti adik-adik semua mau memilih menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Bagaimana caranya supaya menjadi benih yang tumbuh dan berbuah lebat? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan firman Tuhan, contohnya seperti apa? Dengar-dengaran sama mama dan papa. Adik-adik semua pada pinter. Iya. Oke, kita akan mendengarkan cerita baru yang akan dibawakan oleh Kakak Adol. Sungguh senangnya naik kereta bus. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa. Semua sehat? Tidak bosan tinggal di rumah? Ada yang sudah kangen untuk ke sekolah? Ya sudah pasti ya, semua kita rindu untuk kita datang ke sekolah minggu, bermain di luar. Ya kita semua berdoa, mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dari kehidupan kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan semua kegiatan kita seperti pada masa yang lalu. Nah, minggu lalu siapa yang ikut sekolah minggu? Ya? Semua ikut? Kalau begitu cerita minggu lalu tentang apa? Tentang seorang penabur. Ya, seorang penabur. Dia menaburkan apa? Menaburkan benih gandum. Di mana dia taburkan? Ya, tentu dia menaburkan di ladang, tapi kemudian biji gandum ada yang jatuh di jalanan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di ladang yang subur. Kira-kira mana yang tumbuh? Ya, menurut adik-adik mana yang tumbuh? Ya, tentu yang jatuhnya di tanah yang subur. Nah, hari ini, minggu ini kita juga akan mendengar cerita tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Ya, cerita kita pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya, baca dan buka Alkitabnya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31, dan ada satu ayat dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13. Ya. Adik-adik, waktu kita sekolah masih ingat kan bagaimana suasana ketika kita pergi ke sekolah? Atau ada yang sudah lupa ke sekolah bagaimana? Ya, saya kira kita semua rindu untuk ke sekolah. Waktu kita ke sekolah, kita membawa tas berisi buku,
dan semua peralatan sekolah. Anak-anak ke sekolah, ada yang tasnya bagus, bukunya bagus, bajunya bagus. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin kasihan datang dengan tas yang sudah lusuh. Ya, bukunya hanya beberapa. Ya, untung kalau dia punya 1 atau 2 buku. Kemudian ketika jam istirahat tiba, ada anak-anak yang pergi ke kantin sekolah belanja. Ayo, siapa yang suka belanja di sini? Ya. Berapa uang belanjanya? Wih, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Tapi ada juga yang tidak membawa uang jajan. Ya, karena orang tuanya tidak mampu untuk memberikan uang jajan kepadanya. Bagaimana sikap kita melihat teman seperti itu? Ya, ada anak-anak yang mau berbagi, tapi ada juga yang mungkin tidak mau. Siapa suruh kau tidak bawa uang jajan? Apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, ya juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Dalam kehidupan orang dewasa, orang-orang tua kita, ya ada yang hidupnya punya banyak harta. Apa yang diinginkan semua tercapai. Tetapi ada juga orang tua, orang-orang dewasa yang tidak memiliki apa-apa. Ya, syukur-syukur kalau sehari bisa makan. Boro-boro mau membeli sesuatu yang berharga, sesuatu baju baru misalnya. Sedangkan untuk membeli makanan sehari-hari saja dia susah. Ada orang seperti itu. Nah, dalam cerita Alkitab, Yesus menceritakan bahwa di suatu tempat ada seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya ini memiliki rumah yang sangat besar. Ia memiliki banyak pelayan, laki-laki dan perempuan. Jadi apa yang dia inginkan pasti akan tercapai. Dia tinggal suruh, pelayan, saya mau makan ini. Dengan cepat pelayan akan melayani dia. Pelayan, saya mau minum ini. Dengan cepat pelayan berlari untuk menyediakan. Pakaiannya sangat indah, dari kain sutra yang sangat mahal. Kemudian orang kaya ini selalu mengundang banyak orang datang ke rumahnya. Ia menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengundang semua orang di sudut kota, dari segala penjuru kota untuk datang makan bersama-sama dengan dia. Makanan yang enak-enak disediakan di atas meja. Dan mereka dengan penuh sukacita tertawa bersama menikmati apa yang tersedia di meja. Tapi adik-adik, di depan rumah si orang kaya ini ada seorang yang selalu duduk menanti uluran tangan sang orang kaya ini. Orang ini duduk di depan rumah si orang kaya, tubuhnya sangat kurus, kemudian kakinya penuh borok yang sudah bernanah, dan anjing-anjing datang menjilati kaki si orang ini. Dan ia tidak sanggup untuk mengusir anjing-anjing itu karena dia tidak mampu untuk berdiri agar anjing-anjing itu pergi darinya. Orang kaya ini tidak pernah mempedulikan si orang miskin yang duduk di depan rumahnya. Orang kaya ini hanya berharap orang miskin ini hanya berharap pertolongan Tuhan. Sekali-sekali ia menatap kira-kira kalau ada pelayan yang membuang sampah yang masih berisi makanan. Ya, biasanya sisa makanan itu ditaruh di satu tempat lalu dibuang ke dalam tempat sampah.
Sang pelayan membuang sampah itu di depan, dekat dengan si orang miskin ini. Si miskin ini berharap bahwa pelayan ini dapat memberikan makanan kepadanya. Ya, dengan sedikit cuek, dengan masa bodoh, pelayan ini lalu memberikan makanan sisa kepada si orang miskin ini. Dan si miskin sangat bersyukur sekali. Dia sangat berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Karena dengan apa yang dibuang ini akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat dirinya. Dan si laki-laki ini, yang miskin ini, namanya Lazarus. Lazarus artinya ditolong oleh Tuhan. Apa artinya Lazarus? Lazarus artinya ditolong oleh Tuhan. Lalu pada hari-hari berikutnya, ketika orang kaya ini kembali duduk di rumahnya, dia tidak melihat kemana si orang miskin ini, kemana si Lazarus ini. Biasanya dia duduk di depan. Tetapi hari itu Lazarus tidak ada. Ternyata Lazarus itu sudah meninggal. Dan ketika Lazarus meninggal, tidak ada orang yang mengurusnya. Tetapi malaikat Tuhan datang mengangkat Lazarus dan membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Dan juga dalam waktu yang sama, si orang kaya pun meninggal. Ya, karena dia orang kaya, banyak sekali orang yang datang melayat, banyak sekali orang yang datang menghadiri penguburannya. Tetapi tidak ada malaikat yang datang mengangkat dia untuk membawanya ke pangkuan Abraham. Ya, dibandingkan dengan Lazarus tadi, ada malaikat Tuhan yang datang mengangkat dia. Tetapi orang kaya itu tidak ada seorang pun malaikat yang datang mengangkat dia untuk dibawa ke pangkuan Abraham. Dan apa yang dialami oleh orang kaya? Ia berada dalam satu tempat yang sangat mengerikan. Ia kepanasan dan ia tidak mampu bergerak apa-apa. Ia berada di mana? Ia berada di api neraka yang sangat ngeri dan tidak ada seorang pun malaikat menolong dia. Lalu dari kejauhan dia melihat, di sana ada tempat yang sejuk, ada tempat yang nyaman, dan ada seseorang yang dipangku oleh Bapak Abraham. Lalu dia katakan, kayaknya saya kenal orang ini. Setelah dia melihat dengan jelas orang yang dipangku oleh Bapak Abraham adalah Lazarus. Karena itu dia berteriak, Bapak Abraham, tolong saya. Suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke air, lalu datang mencelupkannya ke dalam lidahku supaya aku bisa juga merasakan kesegaran. Tapi apa jawab Bapak Abraham? Oh tidak. Selama kau di dunia, kau sudah merasakan kehidupan yang enak, makan yang enak, minum yang segar, berada dalam keadaan yang nyaman. Hidupmu baik-baik saja, sementara Lazarus tidak mendapatkan apa-apa. Kini Lazarus menikmati hidupnya dalam pangkuanku. Kalaupun Lazarus mau, Lazarus tidak bisa pergi ke tempat di mana kau ada, sebab ada jurang pemisah yang sangat dalam antara tempatmu dengan tempat Lazarus di mana ada, dan tidak mungkin Lazarus untuk menyeberangi tempat yang sangat dalam itu. Lalu kemudian si orang kaya ini
sadar bahwa ya memang benar, Lazarus ini juga adalah manusia yang harus dikasihi. Yang firman Tuhan memang mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata bahwa saya sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sudah menyia-nyiakan Lazarus. Saat itu dia tidak kehabisan akal, lalu dia katakan, dia ingat saudara-saudaranya yang masih hidup. Dia minta lagi kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, kalau boleh suruh Lazarus turun ke bumi menemui saudara-saudaraku, keluargaku, supaya mereka diingatkan untuk melakukan firman Tuhan, supaya mereka tidak hanya pesta pora, tetapi juga melakukan hal yang baik, memperhatikan sesama mereka manusia yang membutuhkan pertolongan. Tetapi apalagi jawaban Bapak Abraham? Bapak Abraham katakan, oh biar saja, biarkan saja saudara-saudaramu, biarkan saja keluargamu. Kan sudah ada firman Tuhan yang mereka dengarkan. Sudah ada Alkitab yang mereka baca tentang firman Tuhan itu untuk berbuat kebaikan. Harusnya mereka baca firman Tuhan itu lalu mereka berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, dari cerita tentang orang kaya dengan Lazarus yang miskin ini, kita bisa belajar untuk bisa mengasihi sesama kita manusia, karena mereka juga adalah umat yang diciptakan oleh Tuhan sama seperti kita. Jangan karena teman kita mungkin dia kelihatan bajunya compang-camping, penampilannya tidak sama dengan kita, hidupnya berbeda dengan kita, lalu kita selalu mengejek-ejek dia, kita selalu membuli dia, kita tidak mau berteman dengan dia. Ya, firman Tuhan mengajak kita, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia, berarti kita mengasihi diri kita sendiri dan kita mengasihi Tuhan. Lalu tempat kita di mana? Tempat kita sama seperti tempat yang diberikan kepada Lazarus. Kita berada dalam tempat yang sejuk, yang penuh damai. Semua mau? Tempat itu apa namanya? Yaitu sorga. Siapa yang mau naik ke sorga? Siapa yang mau masuk ke sorga? Ya, semua mau masuk ke sorga. Tidak ada yang mau berada di perapian sama seperti yang dialami orang kaya itu. Ya, karena itu mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mau berbagi apa yang kita punya, dan kita senantiasa menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita semua, menguatkan adik-adik supaya semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan, terus mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dalam kehidupan ini, mengasihi sesamanya. Amin. Sungguh senangnya naik kereta bus. Ya adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, hafalan untuk minggu ini, silakan buka yang pegang Alkitab dalam Matius 19 ayatnya yang ke-9b. Matius 19 ayatnya yang ke-9b. Kita akan baca ucapkan bersama-sama ya. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, adik-adik, kita akan bawakan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Mama dan Papa sudah memberikan tadi uang persembahan. Uang persembahannya dilipat yang baik, yang rapi. Jangan dikucek-kucek kayak gini ya, tapi dilipat yang baik. Kemudian masukkan dalam amplop
dan nanti diserahkan ke kakak pembimbing atau pada saat kita sudah kembali beribadah normal di gedung gereja. Ya, kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyi Berilah yang Baik. Bersamaan dengan doa syafaat. Sungguh senangnya naik kereta bus. Ya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mencintai kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi sesama kami manusia. Sehingga ya Tuhan, hidup kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh setia untuk memberlakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami yang begitu mengasihi kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga Tuhan, mereka boleh merawat kami, membimbing kami dengan baik. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Dan kiranya Tuhan, segala cita-cita, harapan orang tua kami boleh kami wujudkan, dan nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan buat Bapak Guru, Ibu Guru kami di sekolah. Sekalipun saat ini Tuhan, setiap hari kami tidak dapat berjumpa muka dengan mereka. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau akan mengasihi mereka, Engkau juga akan mengasihi kami. Dalam semua proses belajar mengajar yang dilakukan dari rumah kami, Tuhan senantiasa tolong kami, Tuhan tolong Bapak Ibu Guru kami, sehingga Tuhan melalui ilmu yang berguna yang mereka berikan kepada kami boleh bertumbuh, semakin tahu berbagai macam ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini. Dan kelak Tuhan, segala cita-cita kami boleh kami capai, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Kami pun berdoa Tuhan buat semua kakak pembimbing di PAUD Wasuponda. Berikan kesetiaan kepada mereka Tuhan, agar mereka tidak pernah lelah untuk membimbing kami, mengarahkan kami untuk mengenal akan firman-Mu. Sehingga Tuhan, hari lepas hari kami tahu dan kami mengasihi Engkau di tengah kehidupan ini. Bapa dalam sorga, sertai kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa buat keadaan di mana kami berada saat ini Tuhan.
sudah beberapa minggu kami harus beribadah di rumah karena adanya virus corona. Tuhan tolong kami. Kiranya Engkau yang Maha Kuasa Tuhan menghapuskan virus ini dari bumi ini, sehingga Tuhan oleh kuasa-Mu kami boleh kembali lagi bersekolah minggu di gedung sekolah minggu kami masing-masing. Dan kami boleh kembali di sekolah kami berjumpa dengan kawan-kawan kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang terus dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pun bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati semua yang telah kami berikan ini Tuhan. Kiranya boleh digunakan untuk segala keperluan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu Poposu Ponda. Dan yang masih ada dalam hidup kami, kehidupan orang tua kami, Tuhan memberkati, sehingga Tuhan bertambah-tambah kasih-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan ini, sehingga dengan berkat dan kasih-Mu kami boleh berbagi dengan sesama kami manusia. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sertai kehidupan kami selanjutnya. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut kepada Tuhan dan mau memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah doa kami Tuhan, terima kami karena kami sudah datang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senangnya naik kereta bus. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak Mali undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita puji muliakan Tuhan dengan menyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sertai kehidupan kami senantiasa Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, masih dengan suasana sekarang yang masih pandemi COVID-19, adik-adik pasti sudah banyak yang bosan di rumah, ya kan? Bosan berada di rumah. Nah, supaya tidak bosan, kira-kira apa saja yang adik-adik bisa lakukan? Bisa membantu mama, bisa bermain, apa saja pun yang bisa dimainkan di rumah, bermain game, dan membaca buku, mengulang pelajaran. Intinya adik-adik tidak boleh keluar di rumah, tetap berada dalam rumah dan mengikuti semua apa yang orang tua suruhkan ke adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun. Kalaupun harus keluar bersama dengan orang tua harus menggunakan masker. Makan makanan yang sehat,
konsumsi minum air putih yang banyak, dan tetap berusaha sehat. Oke? Tuhan Yesus memberkati.